jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam segala kesulitan hidup yang pernah kami alami, kerap kali kami tidak mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup bagimu. Karena itu, pengkhotbah memerintahkan kami untuk mengingat Pencipta pada masa muda. Kata mengingat dalam konsep bahasa Ibrani tidak sekadar mengingat dengan akal budi, tetapi juga menjalankannya sebagai suatu komitmen. Mengingat, komitmen itu amatlah penting. Sesungguhnya, pengkhotbah mengetahui bahwa keadaan akan menjadi semakin sulit bagi kami jika tidak memulainya pada usia muda. Kata sebelum yang muncul menunjukkan fase-fase yang berbeda dalam hidup manusia. Hidup itu singkat. Jika kami tidak segera berkomitmen hidup takut kepadamu, maka hidup akan menjadi semakin sulit. Kami tidak boleh menunda lagi. Kami harus hidup dengan mengingat-Mu. Kami harus hidup dengan saleh. Bapa, Yesus Putramu turun dari gunung. Kemudian ia mengusir setan dan roh jahat dengan satu teguran keras. Melihat peristiwa itu, semua orang menjadi heran. Pada saat itulah ia berkata, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus mengatakan ini untuk kedua kalinya. Pernyataan ini sungguh tidak masuk akal bagi para murid-Nya. Mereka tidak mengerti makna dari pernyataan itu. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya. Kesannya, perkataan itu berlalu begitu saja. Mereka tidak mengerti, karena bagi mereka Yesus adalah Raja yang penuh kuasa karena mampu melakukan banyak mukjizat. Para murid mungkin berpikiran bahwa Yesus adalah calon raja penguasa Israel yang akan mengembalikan masa keemasan Israel seperti pada zaman Daud. Jadi menurut mereka, tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Bapa, Yesus tahu isi hati murid-Nya. Ia pun membangunkan mereka dari mimpi tentang kerajaan duniawi. Harapan akan kerajaan duniawi membuat mereka tidak memahami maksud perkataan Yesus Putramu. Pengharapan yang salah itulah yang membutakan pikiran mereka. Pengharapan sejati pengikut Yesus adalah kehidupan kekal di surga. Untuk itu, kami akan terus belajar memahami maksud-Mu dengan mendengarkan firman-Mu. Firman inilah yang akan membentuk pengharapan sehingga kami tidak lagi salah menilai tentang maksud dan tujuan-Mu bagi kami. Bapa, berkenanlah membuka telinga hati kami agar dapat mendengar sabda-Mu, dan berilah kami kekuatan agar dapat menyerupai Yesus Mesias, hamba kedamaian, yang membuka pandangan baru penuh harapan untuk hari kemudian. Sebab Dialah Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.